Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan keimanan yang menghantarkan kita untuk dapat melangkahkan kaki di Masjid Babus Salihin Desa Salur dalam rangka mengabdikan diri, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sebuah kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat. Ibadah salat Jumat ini merupakan sebuah kewajiban kita. Dengan adanya ibadah salat Jumat, maka gugurlah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Pada hari ini, sebagaimana yang telah kita rasakan, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita memasuki Ramadan yang kedua, yaitu pada tahun 1444 Hijriah. Di sini sedikit mari kita muhasabah diri. Kemarin kita melaksanakan ibadah puasa pertama. Mari kita menoreh kiri dan kanan. Mari kita ingat dan kita kenang. Adakah Ramadan tahun ini masih seindah tahun yang dulu? Adakah orang-orang yang kita cintai pada tahun yang dulu masih bersama kita pada tahun ini? Orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, keluarga yang tidak pernah lekang daripada kita, sudah ada yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang masih diberikan nikmat kesehatan, yang masih diberikan oleh Allah sisa umur, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita duduk, berbaring, bahkan tidur, sambil kita duduk di dalam masjid ini, kita berzikir di dalam hati kita untuk tidak lekang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah,
Salawat sering salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak pernah berhenti, selalu dilimpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan kepada kita dua pusaka. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan dua pusaka kepada umatku, umat akhir zaman, umat Islam. Apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka tidaklah kita tersesat untuk selama-lamanya. Tidaklah kita tersesat dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat kedua di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kami berdiri di hadapan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat Desa Salur akan menyampaikan sedikit pencerahan, wabil khusus kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada kita yang berhadir. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang perlu kami sampaikan di sini adalah kita melaksanakan ibadah salat di bulan Ramadan ini perlu kita tingkatkan. Kalau perintah puasa, perintah di bulan Ramadan sudah sama-sama kita ketahui. Setiap tahun para penceramah kita menyampaikan, tidak ada dalil selain daripada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang menjadi dasar kepada kita diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah puasa? Kenapa Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman? Panggilannya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Padahal umat-umat sebelum kita juga sudah berpuasa. Tetapi kenapa kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, melaksanakan ibadah puasa ini sesungguhnya bukanlah sebuah ibadah yang sangat mudah bagi orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak bisa mengendalikan diri. Akan tetapi jika kita benar-benar meyakini bahwasanya ibadah puasa semata-mata karena Allah kita laksanakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita sampaikan di sini adalah ada beberapa pelajaran yang terpenting di dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun di sini kami yang dipercayakan sebagai khatib memohon maaf jika nanti tidak dapat kami uraikan sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita menguraikan pelajaran-pelajaran yang ada di bulan Ramadan ini, yang diberikan oleh Allah di dalam Ramadan ini, sungguh tidak akan bisa kita bahas pada kesempatan yang kali ini. Namun sebelumnya jamaah yang rahmati Allah, kami mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar Jumat kali ini. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa pelajaran terpenting dari ibadah Ramadan itu adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui Ramadan ini adalah sifat kedisiplinan. Sifat kedisiplinan jamaah yang dirahmati Allah. Disiplin apa yang dimaksud di sini? Disiplin kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, termasuk kedisiplinan kita juga di dalam hal kemasyarakatan.
Sejak kemarin kita makan sahur, berbunyi tanda kalau di kabupaten di sana ada sereneh. Kita sama-sama melaksanakan makan sahur. Tidak ada yang setelah sholat subuh lalu beliau masih makan sahur, tidak ada. Maka itulah sebuah didikan Ramadan, itu kita diajak disiplin. Dan ketika menjelang maghrib berbunyi sereneh, kita berbuka puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya Islam ini. Maka oleh karena itu, bagi siapa kita yang benar-benar memeluk agama Islam, menjadilah kita orang-orang yang selamat. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, kita diajarkan di dalam bulan puasa ini adalah bagaimana kita lebih meningkatkan ketakwaan kita dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Terutama kepada kita laki-laki yang dituntut sholat berjamaah. Kalau sebelum bulan Ramadan masih ada kita yang melaksanakan ibadah sholat sendiri-sendiri, maka di dalam bulan Ramadan kita dididik bagaimana sholat berjamaah, dan kita berharap semoga setelah Ramadan nanti bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara masalah sholat, dan ini sesungguhnya yang paling terpenting kita luruskan. Kenapa ini yang terpenting? Rasulullah sudah berpesan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholat kita sudah beres, ibadah kita yang lain insya Allah akan menjadi beres. Di bulan Ramadan ini kita bersedekah, kita melaksanakan ibadah puasa, kita membantu fakir miskin, dan insya Allah beberapa hari yang akan datang ada lagi sebuah kewajiban kita untuk membayar zakat. Akan tetapi yang lebih utama jamaah yang dirahmati Allah adalah sholat kita. Itu yang terlebih dahulu kita perbaiki. Apabila sholat kita tidak beres, maka bisa-bisa saja amalan kita yang lain tertolak. Jemaah yang dirahmati Allah, Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dirahmati Allah, kita dididik untuk bagaimana kita bisa dermawan, bagaimana kita selalu bersedekah, bagaimana kita selalu beramal baik, beramal soleh. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita biasakan di dalam bulan Ramadan ini, kita bersedekah walau sekecil apapun, kita perbuat amal soleh walau sebesar zarah pun. Jangan kita menganggap sepele sebuah amalan. Barangkali dengan asbab amalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ridhonya. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Dari Umar ibnu Khattab pernah menjelaskan bahwa an Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol, innallaha katama arba'ah fi arba'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 4 perkara dari hambanya di dalam 4 perkara. Salah satunya adalah ridha Allah. Innallaha katama ridha fi ta'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan seorang hambanya. Jadi kita tidak tahu jemaah dirahmati Allah, barangkali dengan 1.000 rupiah kita memberikan sumbangan ke dalam celengan, itu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan kita membuang duri dari jalan yang tidak pernah kita duga, itu yang menjadi asbab terbukanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikisahkan salah seorang di zaman Umar ibnu Khattab, beliau bermimpi ketika Umar ibnu Khattab telah meninggal dunia. Salah seorang bermimpi bertemu dengan Umar ibnu Khattab.
Dalam mimpinya ia bertanya, "Ya Umar, ada apa amalanmu hingga engkau terbebas dari siksaan, hingga engkau diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena keadilan yang pernah engkau tegakkan? Apakah karena kezuhudanmu?" Karena sama-sama kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, Umar ibn Khattab ini adalah orang yang paling keras. Bahkan dia digelar sebagai singa padang pasir. Beliau digelar singa padang pasir. Tidak ada seorang pun pada masa itu yang bisa mengotak-atik daripada apa yang telah digariskannya, apa yang telah menjadi aturannya. Tapi sungguh pun demikian jamaah yang dirahmati Allah, beliau memiliki hati yang lemah lembut. Beliau memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Lalu dalam mimpi, salah seorang tadi, Umar ibn Khattab menjawab, "Tidak seperti yang engkau katakan, wahai saudaraku. Akan tetapi semasa hidupku di dunia, suatu ketika saya berjalan-jalan ke pasar dan melihat beberapa orang anak sedang memainkan seekor burung. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, saya merasa iba dan kasihan. Saya membeli burung itu dan saya lepas kembali. Dan setelah saya dikubur ketika saya meninggal," kata Umar ibn Khattab, 7 langkah setelah ditinggalkan oleh orang yang mengantarkan saya ke kuburan, hendaklah datang 2 orang malaikat mempertanyakan kepadaku. Tiba-tiba saya mendengar suara, "Jangan dipertanyakan, dia adalah orang yang baik." Itulah jawaban Umar ibn Khattab pada masa itu. Rupanya gara-gara beliau melepaskan atau membebaskan seekor burung, itulah yang menjadi amal kebaikan. Padahal semasa hidup beliau tidak pernah menduga itu menjadi asbab daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah dirahmati Allah, jangan pula kita mengabaikan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Terkadang kita bercanda, tidak sadar menyakiti orang lain. Dalam pergaulan kita, tidak kita sadari orang lain sudah terluka apa yang kita ucapkan, sudah terluka dengan apa yang kita lakukan. Ini juga perlu kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi di bulan puasa. Dikisahkan ada seorang dulu bernama Warseso. Dia ahli ibadah. Malaikat saja terkagum kepadanya saking dia ahli ibadah. Tapi suatu ketika setan putih mengutus 3 orang putri raja. Sebelumnya setan putih mencekik daripada wanita tadi, putri raja, lalu mengalami sakit. Kalau cerita sebelumnya, setan putih sudah mengajarkan kepada Warseso ilmu-ilmu penyembuhan. Rupanya itulah politik daripada setan putih untuk memperangkap Warseso. Setelah dicekik anak gadis raja tadi, lalu beliau menyarankan, "Saya sarankan Anda berobat ke tempat Kiai Warseso." Beliau seorang kiai. Dan beliau membahani daripada 3 putri tadi. "Setelah kalian sembuh, mintalah tidur di rumah Kiai Warseso." Itulah kejahatan daripada setan. Apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Mereka sang putri raja tadi mendatangi Kiai Warseso dan minta untuk diobati. Dengan izin Allah, maka mereka akan sembuh. Singkat cerita, seperti yang diarahkan setan putih tadi, mereka minta tidur di rumah Kiai Warseso. Awalnya beliau menolak, akan tetapi dengan godaan-godaan setan, terakhirnya beliau terperangkap. Yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah, ketika di akhir hayatnya Warseso meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Perlu kita perhatikan amalan-amalan kita. Jangan kita bercanda sembarangan yang bisa menyakiti orang lain. Barangkali dengan candaan kita menyakiti orang lain itu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah disampaikan di dalam pesannya Umar ibn Khattab, Innallaha
katama arba'ati fi arba'atan. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 perkara dari 4 perkara. Yang pertama, katama ridha fi taati wa katama abghadu fi maksiati. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat hambanya. Jamaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran penting di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Selanjutnya jamaah ini rahmati Allah, ibadah sholat 5 waktu. Ini yang terpenting sekali kita perhatikan jamaah. Tidak tertutup kemungkinan di luar sana, tidak di desa Salur, tidak di desa Air Dingin, tapi ada di desa-desa yang lain. Ketika di dalam bulan Ramadan mereka melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, akan tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ini sungguh na'udzubillah. Padahal amalan yang pertama dihisab nantinya adalah ibadah sholat. Tapi kenapa ditinggalkan? Khatib khawatir kita menjadi orang-orang yang lalai. Khatib khawatir orang-orang yang demikian termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jangan kita mengundang murka Allah, jamaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengancam di dalam ayatnya. Banyak ayat yang menjelaskan. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kebanyakan isi neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Pertanyaannya kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita ini jamaah dirahmati Allah punya hati. Manusia itu punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Tidak memahami kebesaran-kebesaran Allah. Tidak memahami apa yang menjadi isyarat-isyarat alam, isyarat-isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita punya mata, tidak kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Kita punya telinga, tidak mendengarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Terkadang dikumandangkan suara azan di masjid, kita masih duduk di warung kopi. Lebih besar kebesaran kopi daripada kebesaran Allah. Seolah-olah kita sudah mempertuhankan segelas kopi. Akan tetapi apabila ada orang menyampaikan kepada kita bahwa kita kafir, maka kita sangat-sangat tidak menerima. Tapi pada hakikinya itulah yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan yang lebih naif lagi, lebih banyak saudara-saudara kita ketika dikumandangkan suara azan masih main chip di warung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa ancaman Allah jamaah dirahmati Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun jamaah dirahmati Allah. Ini perlu yang kita garis bawahi. Perkataan ghafilun, orang-orang yang lalai. Mari kita muhasabah diri pada hari ini. Sudah sejauh mana ibadah yang kita perbuat karena Allah? Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita perbuat? Dan sudah sejauh mana pula maksiat yang sudah kita kerjakan? Kita berharap kita semua mencapai ridha Allah dan wafat nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita cari jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang perlu kita ketahui juga, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengecam, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, akan diberikan kepada kita kehidupan yang sempit. Hari ini kalau kita melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menumpuk, diberikan harta melimpah, diberikan pangkat dan jabatan, akan tetapi disalahgunakan, malah membuat dia lalai, malah membuat dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada kita yang berhadir pada hari ini tidak tergolong kepada orang-orang demikian. Dan tidak cuma itu jamaah dirahmati Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kita akan dibangkitkan di yaumil kiamat nanti dalam keadaan buta.
dalam keadaan buta jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena betapa banyak peringatan-peringatan daripada Allah. Wa man a'rada an dzikri, peringatan dari Allah itu banyak jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quranul Karim yang kita baca siang dan malam, yang kita bertadarus setiap malam di bulan Ramadan ini merupakan az-zikri, peringatan dari Allah. Al-Huda, petunjuk. Al-Furqan, pembatas. Hujan di luar ini ya Allah, ya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah ayat-ayat Allah. Perlu kita ketahui apa yang terjadi di dalam diri kita, ayat Allah. Kita dicoba dengan sakit, ayat Allah. Itu adalah peringatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami sampaikan melalui khutbah kita, khutbah singkat pada Jumat kali ini. Kami berharap kepada kita semua, semoga dengan kehadiran Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi i'tibar dalam diri kita. Mari kita tanamkan dalam jiwa kita, mari kita tanamkan dalam diri kita. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kepada kami ya Allah, kepada saya ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk selalu beribadah kepadamu. Allahumma ya muqallibal qulub, itu doa kita. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinika. Itu jangan kita lupakan doa itu ketika kita tahiyat akhir mau melaksanakan salat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah khutbah singkat pada hari Jumat yang berbahagia ini yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak pelajaran yang perlu kita ambil di dalam bulan Ramadan ini. Kita dididik untuk disiplin dalam hal apapun. Selanjutnya kita dididik untuk berdermawan. Hari ini banyak peluang-peluang kita untuk memberikan sedekah. Di mana-mana saat ini generasi-generasi kita telah memberikan peluang kepada kita, termasuk di desa kami, desa Air Dingin, program memberikan takjil. Itu sangat bagus jamaah dirahmati Allah. Jangan kita merasa, oh saya hanya sanggup memberikan satu potong kue sehingga saya merasa malu. Jangan seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Barangkali dengan sepotong kue yang kita berikan di bulan Ramadan ini, itu yang menjemput ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, terutama ibadah salat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan jamaah yang dirahmati Allah, baik di dalam maupun di luar Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.